Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hartono, dosen jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. Pada dua kesempatan sebelumnya, saya telah memberikan contoh bagaimana menghitung deposit total setiap anggota. Kemudian saya juga telah memberikan contoh bagaimana cara menghitung belanja total setiap anggota. Ya. Nah, dari situ saya dapat dua tabel. Yang pertama adalah tabel yang menggambarkan deposit total setiap anggota. Nah, tabel ini untuk memudahkan perhitungan berikutnya, saya namakan tabel Z1. Seperti itu ya. Nah, kemudian tabel kedua itu adalah tabel belanja total dari setiap anggota, dan tabel ini saya namakan dengan tabel Z2. Nah, saldo itu sebenarnya merupakan selisih antara deposit total dan belanja total. Karena itu tabel Z1 dan Z2 dapat dikaitkan untuk mencari saldo deposit yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Nah, caranya seperti apa? Mari kita lihat query-nya seperti ini ya. Jadi ini adalah tabel deposit total. Ini adalah tabel belanja total ya. Nah, kedua tabel ini kita kaitkan. Ya. Jadi ini sebenarnya kedua tabel ini bisa langsung dikaitkan, tapi untuk lebih enaknya gitu ya, kita copy aja dulu supaya kita kalau ada masalah masih punya query aslinya ya. Jadi tabel yang pertama ini saya namakan sebagai tabel Z1. Sekali lagi, penamaan tabel ini bebas, tidak harus Z1, boleh apa saja. Nah, kemudian dari tabel Z1 ini kita pilih, kolomnya memang cuma dua ya. Jadi ada NRP dan total ya. Jadi Z1. Nah, select from gitu ya. Select from Z1 NRP, Z1 total, gitu ya, Z1 total. Kemudian tabel Z1 ini kita join dengan tabel ini, tabel belanja ya. Jadi ini kita kurung dulu semuanya, kita namakan sebagai tabel Z2 ini Z2. Nah, ini kita left join ini. Left join. Jadi tabel Z1 ini kita left join dengan Z2. Pengaitnya apa? Pengaitnya NRP. Ya, pengaitnya NRP. Ini. On Z1 NRP sama dengan Z2 NRP. Nah, kemudian dari tabel Z2 yang kita ambil adalah belanjanya ya. Z2 belanja. Nah, ini query-nya sudah mulai panjang, jadi akan kita eksekusi query ini. Untuk memudahkan eksekusi kita kita ringkas saja, kita klik tanda negatif ini. Nah, ini query-nya saya run. Nah, kan ada tabel seperti di bawah ini ya. Jadi NRP 033 itu
itu deposit totalnya 35.000, belanja totalnya 12.500. Nah, kalau kita lihat di bawah sini ada dua baris data yang nilai belanjanya 0. Nah, ini artinya apa? Ini artinya anggota ini belum pernah belanja, maka dari itu belanjanya ini 0, belum pernah belanja. Nah, nilai 0 ini kalau kita nanti akan mengoperasikan total dan belanja itu akan bermasalah, ya, akan bermasalah. Karena itu nilai 0 ini harus kita pastikan sebenarnya berapa. Ya, nah, karena 0 itu tidak pernah belanja, artinya ya kalau nggak pernah belanja ya belanjanya 0. Ya, nah maka di sini kita tambahkan sedikit. Di set 2 belanja ini kita beri fungsi dikit ya. Jadi jika set 2 belanja 0, maka kita jadikan dia 0, kira-kira gitu. Ya. Nah, sekarang kita eksekusi lagi. Nah, seperti ini. Nah, nilainya di kolom ini nggak ada yang 0. Nah, cuma di sini kolomnya jadi nggak punya nama. Nah, supaya kolom ini punya nama, di sini saya tambahkan saja ya. Namanya apa? Namanya tetap belanja juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, namanya belanja. Oke. Nah, berikutnya adalah kita sudah tahu deposit total dan belanja total dari setiap anggota. Nah, saldo itu sebenarnya ya deposit total dikurangi belanja total. Nah, kita tambahkan saja di sini kolom baru. Kolom baru ini merupakan hasil dari operasi set total. Itu ya. Set total dikurangi dengan ini. Ya, kurangi dengan itu ya. Kalau kita run lagi, kita kecilin lagi. Nah, ada kolom baru. Kolom baru ini merupakan hasil operasi dari total dikurangi belanja. Ya, nah ini kolom baru ini nggak ada namanya. Supaya ada namanya, ini kita kurung dulu semuanya. Total hasil operasi ini kita kurung supaya enak. Namanya, nama kolom baru ini kita namakan saldo. Saldo. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi ketemu saldo. Nah, jadi dari sini kalau misalnya nanti di vending mesin ini ada kartu identitas yang ditempelkan di vending mesin atau sidik jari anggota ditempelkan di vending mesin, maka kita bisa lihat anggota ini saldonya berapa. Nah, kalau saldo ini melebihi atau sama dengan nilai barang yang diinginkan, maka transaksi pembelian bisa dilanjutkan ya, kira-kira seperti itu. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Kita ketemu di lain kesempatan dengan topik bahasan yang lain lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.